agama Islam atau masyarakat beragama Islam itu masih akan menjadi unsur yang menentukan nasib Republik Indonesia ini di abad 21. Iya. Bapak melihat demikian? Iya, saya melihatnya begini ya. Iya. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Atau balik, mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Itu merupakan hal penting di negeri ini. Iya. Yang paling ideal adalah sebagai mayoritas di negeri ya, dapat diposisikan sedemikian rupa sehingga terasa adil, tetapi pada tempatnya itu sebagai big brother itu justru menunjukkan kelebihannya untuk membangun integrasi nasional, persatuan nasional. Kan kebajikannya seseorang harus mengayomi, mayoritas mengayomi minoritas. Kemudian karena umat Islam ada di mana-mana dengan segala tingkat kehidupannya, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Dia yang paling paham tentang masalah-masalah sosial yang harus dipecahkan. Jadi kalau kita menempatkan Islam pada posisi yang tepat seperti itu, saya kira menjadi adil. Karena mereka sebagai big brother, ya, mendapat kehormatan dan mendapat satu posisi untuk bisa menata negeri ini tentunya dengan baik. Sekarang saya mau singgung tentang sejarah. Bagaimana Bapak Jenderal melihat dan menilai Bung Karno dan Pak Harto dan Presiden sekarang ini, dan juga bisa mau melihat menilai tokoh dan juga zamannya. Baik, tiga-tiganya lahir dan kemudian menghadapi tantangan yang memang berbeda. Bung Karno bagaimanapun juga memiliki anak. Ketika bergerak dan berjuang dengan keras secara politik untuk mendapatkan kemerdekaan di negeri ini. Kemudian Bung Karno pada awal-awal kemerdekaan memiliki tugas besar to build national identity, membangun jati diri bangsa, mempertahankan keutuhan teritorial Indonesia, mempersatukan bangsa waktu itu yang memang belum pada tingkat persatuan yang tinggi. Itulah yang dilakukan oleh Bung Karno waktu itu. Tentu saja, karena prioritasnya di situ menyangkut the survival of the nation, kemudian dari kemerdekaan, maka masalah-masalah pembangunan ekonomi menjadi memiliki prioritas yang lebih rendah waktu atau katakanlah pembangunan ekonomi tidak berhasil benar. Masuklah Pak Harto setelah ada shock, ada peristiwa 65. Maka misi yang ada pada Pak Harto adalah untuk di samping segera membangun stabilitas politik dalam negeri waktu itu yang ada upheaval. Tapi setelah itu beliau sadar bahwa pembangunan sosial ekonomi itu menjadi prioritas yang paling utama. Pak Harto telah melakukan itu dulu selama lebih kurang 30 tahun, dan sesungguhnya sebelum ada goncangan eksternal, financial crisis, itu Indonesia tumbuh, secara makro tumbuh, infrastruktur terbangun, taraf hidup rakyat meningkat. Itulah yang dilakukan Pak Harto setelah Bung Karno membangun keutuhan teritori, menyatukan ideologi sebetulnya, membangun persatuan, maka Pak Harto melanjutkan misi pembangunan ekonomi sebuah bangsa dengan kontekstualitasnya. Pasca Pak Harto, sadar kita sekarang ada yang belum sentuh dengan bagus, yaitu sebuah perlindungan hak asasi manusia, demokrasi yang makin terwujud, kemudian supremasi hukum yang makin tegak. Maka menurut saya Pak Habibie ke depan itu mengemban tugas ini, bagaimana menghidupkan kembali semangat demokrasi, praktek demokrasi, asasi manusia dan supremasi hukum itu sebagai karakter utama dari masyarakat madani. Ini misi sejarah
Ini tantangan kepresidenan beliau. Iya. Nah, menurut saya tiga-tiganya itu kalau kita letakkan dalam satu bentangan sejarah kemajuan bangsa, menurut saya setiap pemimpin itu ternyata melakukan tugas kepemimpinannya pada tantangan zaman yang beliau itu hadapi. Adalah di situ.